Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh kembali berjumpa dengan saudara pada hari ini di awal bulan 1 April 2022. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita sehingga saat ini kita boleh datang ke hadirat-Nya dan kita merasakan bersama-sama kasih-Nya yang begitu besar. Nah saudaraku, mari kita satukan hati kita persiapkan lebih lagi hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami lebih lagi, sehingga pada hari ini kami dapat merenungkan, membaca firman Tuhan, bahkan kami rindu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian lebih lagi, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Ini kami Bapa, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ganjaran atas Perbuatan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan membacanya. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji hati, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat yang ke-12. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut.
Buatlah hari malapetaka mereka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang berkata, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita atas setiap perbuatan kita. Bagaimanapun kita harus menerima segala konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Demikian pula saat kita berdosa di hadapan Tuhan. Yeremia mengungkapkan bahwa dosa bangsa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Mereka menjauh dari Allah dan menyembah berhala. Mereka mengandalkan manusia dan bukan Allah. Mereka meninggalkan Allah, sang sumber air yang hidup. Atas perbuatan itu, Allah menghukum mereka. Allah mengizinkan harta benda mereka dirampas dan mereka kehilangan apa yang telah diberikannya kepada mereka sebagai umat perjanjian. Mereka akan menjadi budak musuh. Semua itu adalah ganjaran atas dosa yang telah mereka lakukan. Namun, Allah berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap hanya kepadanya. Mereka akan menikmati berkat dan damai sejahtera dari Allah. Mereka juga akan memperoleh keselamatan dan kehidupan. Tentu, itu semua sesuai janji-janji Allah bahwa Dia akan memberkati umat yang mengasihinya dan melakukan segala ketetapan dan perintah-Nya. Sebaliknya, Dia akan menghukum umat yang tidak setia dan melanggar segala ketetapan yang telah difirmankan-Nya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Dia menyelidiki dan menguji hati dan hidup kita. Dia akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudara, apakah kita akan menjadi umat yang mengasihi Tuhan ataukah kita menjadi umat yang tidak setia kepadanya? Ada ganjaran atas setiap perbuatan kita di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita izinkan Allah untuk menyelidiki dan mengoreksi hati kita. Jangan sampai dosa menguasai hidup kita. Mari kita terus hidup mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan menikmati berkat dan damai sejahtera yang dijanjikan Allah bagi setiap umat yang mengasihinya. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada hari ini. Kita bersama-sama boleh semakin dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia kepada setiap kita. Ia juga yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan memiliki respon yang benar terhadap firman-Nya, terhadap peringatan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang mengajar kami Tuhan. Engkau memberikan kami pengertian-pengertian baru atas firman-Mu, sehingga hati kami akan terus terpaut hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat tunduk kepada firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan mengubah kami. Terima kasih Bapa, sentuh hati kami. Kami rindu sepenuhnya ada di dalam kedaulatan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun saat ini kami berada, kuduskan hidup kami, berkati kami. Kami yang merasakan kesedihan, kami yang merasakan kesulitan, bahkan sakit penyakit,
banyak hal yang kami alami. Tuhan, kami berdoa, campur tanganlah bagi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas di awal bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati.